Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab yang membahas pertanyaan yang muncul dalam komunitas orang Kristen. Dan kita akan membahasnya dari sudut pandang sejarah penebusan. Jangan lupa saudara, subscribe bagi yang baru bergabung, kemudian like, share video ini supaya dapat memberkati banyak orang. Silakan klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama saya, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi, Doktor Ministry. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Kita masih membahas tentang pemuda kaya yang ada di Matius 19 ayat 16 sampai 22, kemudian Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pemuda ini, Pendeta, menanyakan tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa dia gagal mendapatkan hidup kekal yang awalnya dia sangat inginkan. Apa penyebab kegagalan pemuda kaya ini? Ini adalah isi yang sangat penting. Harus sadar tentang ayat ini baru bisa dikatakan mengetahui hakikat dari agama Kristen. Saya akan menjawabnya dengan merujuk pada penjelasan dari Pendeta Abraham Pak, penulis buku seri Sejarah Penebusan. Di masa itu banyak tersebar desas-desus tentang Yesus. Sehingga tentunya orang-orang saling bertanya tentang Yesus. Nah, orang muda ini telah dengar semua dan akhirnya datang mencari Yesus. Setibanya dia di hadapan Yesus, dia segera berlutut. Coba ya kita baca Markus 10 ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, jadi tampaknya dari luar pasti dia adalah pemuda yang rendah hati, dan pertanyaan dia pun bukan tentang persoalan keluarga, ya, persoalan masa depan, atau persoalan usaha. Tetapi dia datang dengan membawa persoalan hidup kekal. Dia bukan membawa persoalan realita di masa sekarang, tetapi persoalan dunia yang akan datang kehidupan setelah kematian. Coba kita baca ayat 17. Matius 19 ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya, ayat 18 dikatakan, pemuda itu bertanya, perintah yang mana? Lalu Yesus menyebut perintah ke-5 sampai 10. Lalu pemuda itu menjawab, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ayat 20 ya, coba kita baca ayat 21 juga. Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ya, mendengar perkataan ini, pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih. Ya. Nah, di ayat tersebut, Yesus berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Maka harus selesaikan persoalan ini, barulah bisa masuk ke hidup yang kekal. Ya, Pendeta, pemuda yang kaya ini kalau kita lihat, dia telah datang sampai ke hadapan Yesus, tapi akhirnya dia pulang. Ya, dia pulang lagi. Jika kasus ini diterapkan di zaman sekarang, ini jadi bagaimana? Jadi Yesus sendiri berkata, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke surga kan? Ya, ayat ini terkenal, coba kita buka ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang hanya berfokus pada kata melakukan di ayat tersebut. Tetapi dibanding itu, ada persoalan yang lebih mendasar lagi, yaitu kehendak Bapa. Nah, tidak boleh berseru-seru Tuhan, Tuhan tanpa tahu kehendak Bapa. Tentang hal ini, Paulus mengaitkannya juga dengan
yang lahiriah dan yang sejati. Orang Yahudi pun ada dua macam orang Yahudi. Orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Coba ya, baca Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29 juga. Ayat 29, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Tentang sunat pun ada sunat lahiriah dan sunat di dalam hati. Coba ya di ayat 29 lanjut terus. Sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Lalu tentang pujian pun bukan didapat dari manusia, tetapi pujian yang sejati adalah pujian dari Allah. Di hari ini pun harus menjadi orang Kristen sejati, bukan Kristen lahiriah. Data, kalau kita lihat di Alkitab, ini muncul istilah orang benar. Tetapi kenapa di bagian yang lain Alkitab juga katakan tidak ada satupun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang benar katanya. Ya benar. Di Alkitab Perjanjian Lama banyak muncul ekspresi orang benar kan. Di Perjanjian Baru pun ada ekspresi orang benar. Bahkan sebelum peristiwa salib. Contoh, di Matius 1 ayat 19. Yusuf disebut seorang yang tulus hati. Kalau NASB dikatakan righteous man. Righteous man, orang benar. Ya. Simeon yang menanti penghiburan bagi Israel juga disebut orang benar. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa tidak ada satu pun orang benar. Maka sedang dinyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menerima keselamatan. Coba kita baca ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Maksudnya, jika mau bicara tegas dari sudut pandang Allah, tidak ada orang benar yang sejati. Tidak ada orang benar yang sejati. Nah, Rasul Paulus menerima Roh Kudus dan sadar bahwa padanya tidak ada kebenaran. Maka dia mengaku di 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dengan kata lain, tidak ada orang menjaga perintah Tuhan hukum Taurat. Tetapi, orang muda yang kaya ini berkata apa pada Yesus? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Jadi seperti dia sudah lakukan semuanya. Ya. Jadi kepada pemuda yang datang untuk memperoleh hidup kekal tersebut, kenapa Yesus menyuruhnya untuk menjaga perintah Allah, tapi tidak menyebutkan perintah 1 sampai 4? Ini menarik pendeta ini. Setelah mendengar perkataan Yesus, pemuda itu menjadi sedih dan pergi. Dan sampai hari ini pun tidak kembali. Sampai hari ini? Ya. Orang muda yang kaya ini menjadi orang yang tertinggal dalam hal hidup kekal. Nah, mengapa pemuda kaya ini menjadi orang yang tertinggal? Jika lihat secara luar, tampaknya apa penyebabnya? Tampaknya karena dia tidak bisa memperbaiki satu hal yang kurang. Tetapi jika lihat dari sudut pandang lain, itu adalah karena pandangan kekristenannya yang salah. Sebelum mengungkap satu hal yang kurang itu, terlebih dahulu apa yang harus kita pikirkan? Fakta bahwa pemuda itu tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus dengan tepat. Dengan kata lain, pada dasarnya ia memandang Yesus sebagai sosok yang seperti apa? Yesus adalah anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa. Dialah satu-satunya anak tunggal Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan demikian. Tetapi pemuda ini menyebut Yesus guru yang baik. Guru Markus 10 ayat 17 dikatakan begitu.
Jadi pemuda ini melihat Yesus hanya sebagai guru yang baik. Jadi setelah pemuda ini mengakui Yesus sebagai sosok yang baik, Yesus bertanya kan, coba ya kita baca ayat Matius 19 ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Nah, selanjutnya Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi manusia tidak bisa menjadi baik. Mengapa kamu berpikir kalau aku baik? Kalau aku adalah sosok yang baik seperti katamu, satu-satunya sosok yang baik adalah Allah. Jadi bukankah kamu harus renungkan lagi siapa aku? Perbuatan yang baik itu harus kamu tanyakan hanya pada Allah, satu-satunya sosok yang baik kan? Apakah kamu percaya padaku sebagai Allah, satu-satunya sosok yang baik? Jika tidak percaya demikian, mengapa kamu datang padaku bertanya tentang perbuatan baik? Yaitu artinya dia melihat Yesus sebagai manusia dan mengenal Yesus sebagai manusia. Karena ia tidak mengenal dan percaya Yesus secara tepat dan pada akhirnya dia gagal. Itu sebabnya hidup kekal adalah tentang percaya, tetapi jika ingin percaya haruslah kenal dengan tepat. Coba kita baca ya. Ini dulu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus percaya barulah beroleh hidup kekal. Tetapi pada hakikatnya mengenal adalah hidup kekal. Coba kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pendeta, di sini firman Tuhan barusan dikatakan bahwa jika ingin memperoleh hidup kekal, harus mengenal Yesus. Nah, kalau begitu, jika ditanya siapakah Yesus, nah ini kita bagaimana menjawab hal ini? Di Matius, berdasarkan Matius 16 ayat 13 sampai 14, Yesus bertanya tentang siapakah dirinya. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Anak manusia menurut pada Yesus sendiri kan. Jika perhatikan jawaban murid-murid saat itu, terbagi menjadi dua macam pandangan kekristenan. Yang pertama, pandangan kekristenan humanisme. Dikatakan, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada Nabi. Ayat 14 dikatakan begitu. Jadi Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, salah satu dari para Nabi. Jadi jika melihat Yesus sebagai salah satu sosok tersebut, artinya itu pandangan kekristenan humanisme. Satunya lagi, pandangan kekristenan teosentrisme. Yesus bertanya pada murid-murid. Coba baca Matius 16 ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jika lihat ayat 16, saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini adalah teosentrisme yang percaya melalui firman Alkitab yang diwahyukan. Percaya lewat apa? Lewat firman Alkitab yang diwahyukan. Ini penting. Maksudnya lebih memperhatikan apa yang Alkitab katakan dibandingkan memperhatikan apa yang pendeta siapa katakan. Nah, Tuhan hanya mengakui apa yang menjadi pengakuan Petrus. Ya. Lewat pandangan kekristenan humanisme tidak bisa beroleh keselamatan. Harus punya pandangan kekristenan teosentrisme, barulah bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, pandangan kekristenan teosentrisme ini bukanlah manusia yang menyatakannya.
Itu adalah pandangan kekristenan yang mana Allah Bapa yang menyatakannya. Nah, pandangan kekristenan teosentrisme ini yang sejati bisa dimengerti asalkan Allah Bapa yang mengajarkan. Coba baca ya, Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Inilah yang disebut dilahirkan kembali dalam agama Kristen. Yohanes 3 ayat 3, coba baca. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali dalam bahasa asli artinya lahir dari atas. Dilahirkan kembali terjadi lewat pekerjaan kasih karunia, lewat darah yang berharga di salib. Jika percaya Yesus dan menerima Roh Kudus lalu lahir kembali, maka akan beroleh hidup kekal. Nah, jadi pandangan kekristenan teosentrisme bukan diajarkan oleh manusia, tapi sadar lewat apa? Sadar lewat firman dan kasih karunia. Hanya lewat firman Alkitab Perjanjian dan Perjanjian Baru, maka bisa memiliki pandangan kekristenan teosentrisme. Hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup yang menuntun pada Allah. Amin. Coba baca lagi ya, Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Iya. Bagi Petrus yang menjadi batu landasan pendirian agama Kristen, diizinkan hidup kekal lewat iman yang teosentrisme. Jadi di zaman Perjanjian Lama, manna juga bukanlah makanan yang berasal dari bumi. Ya. Coba kita baca terakhir, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Baik, terima kasih Pendeta Yun untuk penjelasan saat ini. Saudara, pemuda yang kaya ini memanggil Yesus sebagai guru yang baik. Di telinga mungkin terdengar pemuda ini mengenal Yesus dengan dekat. Benarkah seperti itu? Seperti apakah pengenalan akan Allah yang berkenan kepadanya? Nah, kita akan bahas lanjutannya dalam pertemuan selanjutnya. Terus nantikan Tanya Jawab Alkitab pada hari Selasa depan jam 7 malam. Bila ada hal yang ingin disampaikan mengenai tema hari ini atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan ditulis pada bagian komentar. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBC Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.